Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang audit internal berkaitan dengan etika dan juga profesionalisme maupun standar profesionalisme dari auditor internal. Oke. Nah, dimulai dengan pengertian profesionalisme. Jadi ini materi sebenarnya adalah materi di etika bisnis dan saya akan mengulang sedikit mengenai apa itu profesionalisme. Profesionalisme ini adalah tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan lebih dari sekedar undang-undang dan peraturan masyarakat. Jadi bagaimana seorang yang memiliki profesionalisme ini tidak hanya bertanggung jawab dengan profesiannya, tapi juga bertanggung jawab dengan masyarakat dan pengguna dari jasa yang diberikan. Nah, sedangkan ini definisi untuk profesi, sepertinya akan saya singkat karena berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi ciri-ciri umumnya itu pertama mengandalkan suatu keterampilan, kemudian dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan, atau mungkin menjadi pekerjaan, bukan pekerjaan utama. Kemudian dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dengan tujuan untuk memberikan pelayanan atau pengabdian. Nah, ciri-ciri khusus profesi tadi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Kemudian khususnya profesinya itu berkaitan dengan standar yang memiliki standar moral yang tinggi. Misalkan tadi adalah sebagai auditor, sebagai dokter, sebagai pengacara, dan lain-lain. Terus pengabdian kepada kepentingan masyarakat, kemudian adanya izin untuk menjalankan profesi, dan dia biasanya bekerja sama atau menjadi bagian dari suatu organisasi profesi. Nah, wujud dari profesionalismenya ini ada independensi, kemampuan profesional, lingkup kerja, melaksanakan kegiatan pemeriksaan, manajemen bagian audit internal. Nah, di sini ada 3 level profesionalisme IA. Yang pertama adalah the profession in general. Yang kedua, jadi sebagai profesi auditor internal secara general yang ada di perusahaan, atau dia menjadi bagian dari sebuah departemen di dalam internal auditing. Atau juga dia sebagai praktisi secara individu, di mana dia tidak bekerja di dalam perusahaan, tapi sebagai ahli di bidang audit internal dan bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Nah, di sini skop dari IA. Yang pertama adalah memeriksa dan menilai keefektifan sistem pengendalian internal. Jadi, ketika membahas internal auditor, itu akan berbeda dengan eksternal auditor. Ketika eksternal auditor, kita akan berfokus kepada apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar saja. Tapi ketika membahas internal auditor, itu juga membahas mengenai efektifan sistem pengendalian internalnya. Dengan cara mereview terpercayanya dan integritas laporan keuangan, kemudian review sistem yang dibangun, kemudian review terjaminnya keamanan aset, efektivitas dan efisiensi, dan hasil usaha dan program berjalan yang sesuai dengan rencana. Jadi patokannya adalah apakah sebuah kegiatan di perusahaan itu sudah berjalan secara efektif, dan apakah pengendalian internalnya sudah baik dijalankan di sebuah perusahaan. Nah, wujud dari profesionalisme ini ada independensi, ada kemampuan, kayak ini sama ya, kemampuan profesional, lingkup kerja, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal. Nah, di sini juga dibahas mengenai ethics. Apa itu ethics? Ethics itu adalah dapat didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas di mata kuliah yang lain. Kemudian kenapa dibutuhkan etika? Karena ini berhubungan dengan lingkungan atau society atau lingkungan yang berhubungan dengan kebiasaan atau memang adat istiadat yang berlaku. Nah, bagaimana dengan kode etik dari seorang internal auditor? Di sini masih definisi yang sama. Nah, oke. Nih, di sini disebutkan dalam panduan dari guideline-nya bahwa internal auditor itu harus memiliki sifat profesional sesuai dengan standar yang spesifik berkaitan dengan kode etik dari sebuah profesi. Misalkan di sini ada profesinya sebagai auditor internal dan harus dapat dievaluasi. Di sini disebutkan juga ada 3 alasan berkaitan dengan internal audit. Jadi anggota dari IA ini adalah sebagai mewakili
peran dari si internal auditor itu sendiri. Kemudian, management rely on the profession of internal auditing. Jadi, biasanya pihak manajemen ini juga memfokuskan kepada profesinya di bidang internal auditing. Kemudian, sebagai member atau bagian dari IA, dia memiliki standar yang cukup tinggi dan memiliki karakter yang sangat berarti dalam praktek internal auditing. Jadi inti dari kode etik yang ada di IA atau International Internal Audit. Jadi ini ada beberapa contohnya, misalkan seorang member itu seharusnya menerima nilai-nilai dari seorang customer, nilai-nilai dari seorang pekerja atau karyawan, dari konsumen dan segala macam yang berhubungan dengan yang ada di perusahaan, dan harus memberikan penilaian secara profesional. Kemudian sebagai member dari IA, dia harus mengambil alih beberapa jasa. Jadi tidak hanya jasa berhubungan dengan keuangan, tapi juga jasa yang berkaitan dengan internal audit dengan bidang yang berbeda. Kemudian member juga dia harus cocok dengan standar yang sudah ditetapkan oleh internal auditing secara profesional. Kemudian sebagai member atau anggota juga dia harus memahami apa yang menjadi tugasnya dan juga apa yang menjadi tugas di organisasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, ini banyak ya, ada beberapa. Oke, kemudian auditor certification. Jadi ini untuk mendapatkan sertifikasi sebagai auditor internal, dia harus menempuh beberapa mata kuliah atau ujian yang berhubungan juga dengan proses internal auditing, bagaimana internal auditing, kemampuan skill-nya, kemudian bagaimana pengelolaan manajemen, dan berkaitan juga dengan informasi teknologi, dan juga berkaitan dengan lingkungan audit. Jadi ada 4 poin yang harus mereka pelajari ketika ingin mendapat sertifikasi auditor internal. Nah, di sini kemampuan profesional yang harus dan dimiliki oleh seorang internal auditor adalah profisiensi atau kemahiran dan do professional care, berarti kesikap hati-hatian. Jadi dia tidak hanya harus memiliki mahir, tapi dia juga memiliki sikap yang kehati-hatian secara profesional. Di sini disebutkan bahwa professional proficiency atau kehati-hatian ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas departemen yang dia pimpin dan juga dan masing-masing terhadap internal auditor itu sendiri. Gitu untuk yang dalam IIA. Nah, di sini juga persyaratannya apa sih yang dibutuhkan oleh departemen IA atau internal auditor? Dia harus proper staffing, berarti dia harus menentukan pekerjanya, kemudian akuisisi yang tepat mengenai pemahaman, kemudian pengetahuan, dan disiplin. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan untuk mensupervisi atau memimpin dalam proses auditnya. Nah, di sini untuk mengukur bagaimana si auditor internal itu sudah memiliki profesi yang baik, pertama dia harus mengukur dengan establishing appropriate specific karakter. Oke. Jadi apakah sudah adanya charter? Charter itu adalah piagam. Jadi apakah sudah ada piagam yang mendukung profesinya? Yang kedua, dia memahami standar. Yang ketiga, dia menjaga peran dari seorang auditor internalnya. Kemudian, apakah dia didukung juga dengan kesempatan untuk melakukan pelatihan. Jadi sebagai profesi, kita tentunya harus didukung dengan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari seorang auditor internal. Nah, di sini charter sudah saya sebutkan, charter itu adalah piagam. Jadi di dalam perusahaan, jika memang memiliki divisi khusus berkaitan dengan auditor internal, dia harus disertai dengan piagam audit. Piagam audit itu berisi tentang apa saja? Nah, di sini disebutkan bahwa charter itu harus tertulis. Jadi piagam audit itu harus tertulis, kemudian disetujui oleh manajemen dan dewan komisaris. Nah, isinya tentang apa? Ada tujuan, ada wewenang, dan tanggung jawab departemen IA dalam perusahaan. Jadi bagaimana kita mengetahui peran dari internal auditor itu dilihat dari bagaimana dia memiliki tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada dalam charternya.
Jika memang dia dirasa memiliki batasan atau memang bukan batasan ya, tidak memiliki wewenang yang luas, berarti perusahaan itu mempersempit charternya. Tapi jika dia memiliki wewenang yang cukup luas dan kemudian pihak perusahaan ingin agar internal auditor itu berperan sebaik mungkin, maka dia akan memiliki charter yang cukup luas dan spesifik. Nah, apa saja isi charter? Nah, ini ada beberapa isi charter atau piagam. Yang pertama mengenai fungsi internal auditor itu, kedua mengenai tujuan atau harapan yang ingin dicapai dari fungsi auditing-nya. Kemudian bagaimana setiap kepemilikan ini dijamin dari setiap departemen. Maksudnya memang misalkan departemen A ini pemilik atau dipimpin oleh divisi apa, itu juga tercantum dalam charter. Kemudian scope itu adalah ranah dari pekerjaan internal auditor departemen. Kemudian status dari setiap departemen, yaitu bisa jadi bentuk struktur organisasi. Kemudian standar yang diterima untuk kinerja dari Departemen Internal Audit, kemudian berkaitan juga dengan bagaimana hubungan dalam administrasi dan pelaporan dari seorang auditor internal, kemudian tanggung jawab yang harus ditempuh, responsibility for following, tanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil temuan dari audit, kemudian persetujuan dari charter, tadi saya sebutkan sudah disetujui oleh manajemen dan juga komite audit. Itu yang penting dari isi charter. Tentunya setiap perusahaan atau bagian itu memang akan ada beberapa perbedaan dalam isi charter, tapi tujuan utamanya adalah poin-poin ini yang harusnya tercantum dalam piagam audit. Keprofesionalan internal auditor. Nah, di sini disebutkan harus mematuhi SPIA, memiliki pengetahuan, mampu berkomunikasi, meningkatkan kemampuan teknis, melaksanakan ketelitian, dan memiliki CIA. Ini adalah menunjukkan dia bahwa sudah bersertifikat, jadi Certificate of Internal Auditor. Di sini disebutkan juga mengenai kode etik satuan kerja audit internal, mencangkup prinsip-prinsip yang relevan, kemudian peraturan pelaksanaan yang menjelaskan norma dan tingkah laku seorang auditor internal. Kemudian dalam prinsip kode etik IA membahas mengenai integritas, bagaimana dia membangun kepercayaan, objektivitas dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan kerahasiaan dan kompetensi, menerapkan pengetahuan, keahlian, dan lain-lain. Nah, ini ada peraturan perilaku, ada mengenai integritas auditor internal harus menjalankan pekerjaan dengan jujur, menaati hukum, tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan tidak terpuji. Ini poin nomor 3, ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena posisi seorang auditor internal itu sangat krusial ya. Jadi jangan sampai ketika dia memeriksa bagian tertentu atau departemen tertentu, dia menjadi terlibat dengan harapan untuk mempercantik atau memperbagus hasil auditnya. Nah, jadi konflik of interest-nya juga cukup tinggi. Kemudian menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Nah, kedua adalah mengenai objektivitas auditor internal harus tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas yang dapat mengganggu penilaian auditor internal, tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu pengambilan keputusan, dan mengungkap semua fakta yang material yang diketahui. Ini yang paling penting ya. Kemudian berkaitan dengan kerahasiaan auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh bagi tugas mereka, tidak akan menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi. Kemudian kompetensi auditor internal harus menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan, menjalankan jasa audit sesuai standar praktik profesional audit internal, dan meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas jasa audit secara terus-menerus. Ini ada standar internasional untuk praktik profesional auditor internal atau SIPPAI. Jadi dimulai dari standar atribut, standar kinerja, kemudian ya hanya 2 itu ya. Nah, ini akan agak berbeda dengan ketika membahas audit eksternal. Ketika bahas auditing, kita hanya ada standar atribut, ada standar pekerjaan lapangan, ya ada 3 poin. Sedangkan untuk SIPPAI ini hanya ada 2 poin, yang masing-masingnya berkaitan juga dengan auditor internal. Di sini disebutkan apa itu saja atribut standar atribut berkaitan dengan independensi dan objektivitas, berkaitan dengan profisiensi tadi kemahiran dan sifat kehati-hatian, dan berkaitan dengan
quality assurance atau bagaimana menjaga kualitas, dan kepatuhan, compliance. Berkaitan dengan performance standar, kinerja, berarti berhubungan dengan bagaimana aktivitas internal auditing, bagaimana nature of work, berarti nature of itu bagaimana si pekerjaan ini berjalan, culture-nya berjalan seperti apa. Kemudian engagement planning-nya, engagement performance-nya, communicating result, dan monitoring progress-nya seperti apa. Kemudian dalam tahap implementation atau standar, ada assurance service, ada consulting service. Jadi ini hampir sama juga dengan seorang auditor internal, auditor eksternal, ada jasa assurance service. Tapi untuk consulting service ini hanya untuk bagian auditor internal saja. Kemudian tujuan standar SPPA yang baru 2002 ini ada yang berbeda. Yang pertama menggambarkan prinsip dasar tentang pelaksanaan internal audit yang sebenarnya, menyediakan kerangka untuk dapat mengetahui nilai tambah di suatu kegiatan internal auditing, dan yang lainnya. Ada 4 poin. Oke, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan audit internal, terutama berkaitan dengan standar profesi. Tentunya harus kalian pahami dan kalian baca kembali, dan harus dipelajari terutama berkaitan dengan standar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.